من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat, hidayah, taufiknya pada kita semua, sehingga dengan kenikmatan itu kita bisa mensyukuri nikmat dengan tunduk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di majelis ilmu di tempat yang mulia mudah-mudahan menjadi catatan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan segenap pengikut yang istiqamah hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita memasuki bulan September. Ulun sebetulnya ingin mundur sedikit ke belakang. Kita baru saja meninggalkan bulan yang dipenuhi dengan euforia kemerdekaan. Bulan Agustus melekat di tubuh umat ini, di bangsa ini, sebagai bulan yang patut untuk disyukuri, karena di Agustus inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada umat, kepada bangsa ini dengan meraih kemerdekaan pada tahun 45. Meski kemudian kita juga prihatin di tengah berbagainya peringatan HUT kemerdekaan yang baru saja kita lewati beberapa waktu yang silam, tidak sedikit bahkan kebanyakan di antaranya kehilangan makna dan spirit dari apa yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Hatta di instansi-instansi yang harusnya menjaga spirit itu, tidak terlepas di sana ada sekolah, apalagi di kampung-kampung, di RT, di komplek-komplek, lebih banyak lomba-lombanya, lebih banyak beramiannya. Hatta anak-anak kita di level sekolah dan institusi pendidikan tidak dikenalkan apa makna dari kemerdekaan, apa nilai yang mereka perjuangkan. Bagaimana dulu tidak ada satupun wilayah di negeri ini yang boleh jadi tidak basah oleh tetesan darahnya para syuhada, yang tidak sunyi dari pekikan takbirnya para ulama. Mereka tidak kenal tokoh-tokoh pejuang bangsa yang begitu gigihnya. Tidak dikenalkan bahkan beberapa anak-anak yang sekarang ada di sekolah-sekolah kita atau di berbagai sekolah misalnya, lupa dengan tokoh-tokoh besar sekelas Muhammad Nasir. Tidak kenal mereka siapa Kasman Singodimejo, tidak tahu bagaimana peran Ki Bagus Hadikusumo. Sekedar apa yang mereka lihat pada uang kertas, di situ ada Juanda,
di situ ada Soekarno, Hatta dan seterusnya. Tapi bagaimana nilai perjuangan, spirit dan kebesaran tokoh ini di berbagai kancah kedaulatan dunia, kayaknya kok tidak tersampaikan kepada generasi kita hari ini. Ya, bahkan di lembaga-lembaga pemerintahan sekalipun cenderung lebih banyak euforia kemerdekaannya dengan mengadakan berbagai lomba tanpa memaknai bagaimana cara mensyukurinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka kita coba tarik ya, apakah ada peristiwa besar lain di bulan Agustus? Ternyata cukup besar, cukup banyak. Dan inilah potongan-potongan puzzle yang harusnya kita putiki satu demi satu, lalu kita susun bersama agar generasi kita hari ini, anak-anak kita terutama, melihat bagaimana Islam yang sebenarnya. Kita dan anak-anak kita memang ditakdirkan Allah hadir di saat umat tidak sedang baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja. Maka itu perlu kita lihatkan potret Islam yang sebenarnya, bahwa dulu Islam adalah the global player, pemain dunia, yang apapun yang muncul dari dunianya dielu-elukan dan diduplikasi oleh negeri manapun yang melihatnya. Dari berbagai dimensinya, Islam selalu dijadikan sebagai patokan. Orang dulu bangga, sekolah-sekolah bangga kalau guest teachernya seorang muslimah. Institusi-institusi besar dulu begitu bangganya menghadirkan muslimin sebagai tokoh pembicaranya. Mereka tidak segan-segan meniru cara berpakaian kaum muslimin. Tapi sebaliknya hari ini kita bangga kalau yang datang sekolah-sekolah Islam, kalau yang datang adalah Mr. Smith, kalau yang datang guest teachernya adalah siapalah begitu ya. Terbalik. Kalau dulu mereka begitu ingin mengimitasi bagaimana cara berpakaian muslimah, maka hari ini muslimah, generasi anak-anak kita justru ingin ikut bagaimana mereka berpakaian sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita mundur sedikit, 29 Agustus 1526, pada saat kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, tercatat dalam sejarah sebagai Sultan Besar Utsmani. Maka pada saat itu anak-anak kita harus sadar betapa hebatnya kaum muslimin. Apa yang kemudian dikenal dengan perang Mohacs. Ya. Jangan sekali-kali bilang Mohawk di depan orang Hungaria, atau jangan menyebut kata Mohawk di depan di negara Bulgaria, karena ini menjadi kata yang memilukan bagi mereka, membuat nista mereka. Karena dulu pada peristiwa itu koalisi besar digawangi oleh Raja Hungaria bersama dengan Serbia, bersekutu dengan Bulgaria, begitu pula Slovenia dan beberapa wilayah Romawi Timur. Bersekutu ingin menghabisi kaum muslimin, terutama Utsmani, membawa 200.000 pasukan. Pada saat itu Sulaiman Al-Qanuni memimpin pasukan 100.000 berbanding 200.000. Tibadah di lembah Mohacs. Inilah satu catatan sejarah militer dunia yang mungkin belum pernah ada yang mengunggulinya, atau belum pernah ada catatan semisal dengannya, di mana pertempuran kolosal ini antara 200.000 pasukan koalisi Hungaria dengan 100.000 kaum muslimin yang dipimpin oleh Sulaiman Al-Qanuni, yang dia bagi dalam 4 bagian, 4 saf, yang satu safnya kurang lebih 10 kilo panjangnya, dengan teknik yang sangat luar biasa, mind blowing. Sejarah mencatat inilah perang tercepat dalam sejarah.
perang tercepat dalam sejarah dan menghabisi militer Hungaria yang bertahta 637 tahun lamanya. Perang itu terjadi di lembah Mohacs dan selesai hanya dalam waktu 1,5 jam. 1 jam 30 menit perang itu selesai. Militer Hungaria yang berdiri 637 tahun lamanya luluh lantah, habis. Anak-anak kita harus sadar bahwa Islam menggenggam kekuatan dunia di masa silam, sehingga mereka punya izah untuk bisa membangkitkan ini kembali. Peradaban ini harus muncul dan bangkit kembali di tengah generasi anak-anak kita ke depan. Karena itulah dalam catatan sejarah istilah Mohacs ini sangat ditakuti oleh Hungaria terutama. Ya, peristiwa lembah Mohacs itu kurang lebih 160 kilo dari Budapest, itu ibu kota Hungaria sekarang. Ya. Maka ketika disebut kata itu, mereka akan ingat peristiwa kelam di mana kekalahan telak dalam kurun waktu yang sangat singkat. 29 Agustus 1526. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, 26 Agustus 1071. Di situ ada perang besar yang tercatat dalam sejarah dunia. Meskipun kalau di googling hari ini, maka pasti beritanya sangat singkat. Kenapa? Ini sama seperti cerita tentang Dracula. Mereka tidak ingin aib Eropa terkuak di media. Apa yang terjadi pada tahun 1071? 1071 itu saat di masa Abbasiyah sudah tidak lagi bertaji. 1071 Abbasiyah sudah tidak lagi ditakuti. Berita kekalahan demi kekalahan terus terjadi. Kaum muslimin sudah sepi dari mendengar kata jihad. Kotak-kotak pos mereka sudah sepi dari pemberitaan kemenangan kaum muslimin. Justru surat kabar mereka dipenuhi dengan kekalahan demi kekalahan. Wilayah-wilayah kaum muslimin satu demi satu tercaplok, diambil alih oleh kaum Kristen di masa itu. 1071, pada saat itulah pasukan koalisi besar, ya, koalisi besar Romawi Timur dipimpin oleh Kaisar Romanos IV Diogenes memimpin pasukan besar untuk menghabisi satu wilayah kekuasaan Abbasiyah yang tersisa, yaitu di wilayah Saljuk. Di wilayah Saljuk, wilayah ini bertahan dipimpin oleh seorang yang berfaham Sunni. Nah, di saat 1071 itu, sekedar gambaran, 1071 itu Abbasiyah sudah sangat melemah. Nanti kita lihat 1099 Al-Aqsa lepas. 1071 memang Abbasiyah sudah terjebak pada gaya hidup hedonis pada sebahagian pemimpinnya. Mereka sudah tidak lagi menggelorakan semangat jihad, tidak lagi ada semangat untuk berjuang. Beberapa wilayah kaum muslimin sudah tercaplok oleh penjajah dan seterusnya. Di saat yang sama menguat kelompok Syiah yang bekerja sama dengan kaum Kristen Eropa, mengambil alih beberapa wilayah kaum muslimin. Fatimiyah di Mesir menguat, Iran, Irak, beberapa wilayah yang dikuasai oleh kaum Syiah berkolaborasi dengan Kristen Eropa di masa itu. Tersisa wilayah kecil, ya. Di wilayah kecil Turki Tengah, Saljuk. Dan inilah yang akan digempur oleh Romanos IV Diogenes, Kaisar besar Romawi pada masa itu, dengan mengerahkan lebih dari 35.000 pasukan menghabisi wilayah kecil. Ya. Tapi plot twist yang terjadi, Allah hadirkan seorang sultan besar yang namanya boleh jadi ada sebahagian orang tua yang mensematkan kepada nama anaknya, namanya Sultan Alep Arsalan.
yang dengan kepiawaiannya akhirnya bukan hanya mengalahkan 35.000 pasukan ini, bukan hanya mengalahkan 35.000 pasukan ini, tapi lebih daripada itu, inilah kali pertama dalam sejarah militer Eropa dan dunia seorang kaisar pemimpin peperangannya tertawan oleh pasukan kaum muslimin. Dan ini memalukan, terjadi di lembah Malfik namanya, ya, namanya peristiwa perang Manzikert, ya, perang Manzikert. Inilah dalam sejarah militer dunia seorang kaisar pertama kali dalam catatan tertawan oleh pasukan musuh, oleh kaum muslimin. Maka ketika itu karena dia yang tertawan, maka tebusannya besar, ya. Tebusannya besar. Apa tebusannya? Pertama, kaum muslimin minta kalau rajanya pengen dibebaskan, maka bebaskanlah seluruh wilayah yang pernah diambil alih oleh pasukan Romawi. Karena nang dikacak undasnya, dibebaskan. Yang kedua, kalau ingin dibebaskan, maka semua wilayah yang pernah diduduki oleh kaum muslimin harus memberikan jizyahnya, sekian ribu dinar setiap tahunnya. Yang ketiga, dalam kurun 50 tahun tidak boleh satupun wilayah kekuasaan yang dibawa oleh Romawi melakukan penyerangan kepada wilayah yang dimiliki oleh kaum muslimin. Jadi ini luar biasa izahnya, ya. Dan dari situlah kemudian cikal bakal hadirnya kelak, ya, hadirnya kelak langkah besar yang akhirnya nanti akan terwujud dalam pembebasan Al-Aqsa pada saat Al-Aqsa sudah diambil alih oleh pasukan salib pada tahun 1099. 26 Agustus, ya. Di bulan Agustus, meski di tahun yang sangatlah panjang, 1071. Nah, yang menarik jamaah yang ingin sampaikan pada malam ini yang menarik. Kalau kita mundur satu hari ke belakang, 25 Agustus di tahun yang berbeda, 1248, ada peristiwa yang menarik. Tetap ini memang kemenangan kaum muslimin, ya. 1248 pada tanggal 25 Agustus, Raja Louis IX Prancis ketika itu mencoba untuk kesekian kalinya memimpin. Dielu-elukan oleh seluruh bangsa Eropa. Posternya dipajang di sudut-sudut kota. Raja Louis IX akan berangkat menghabisi wilayah Mamalik. Seluruh biarawan hadir untuk memberikan percikan suci, doa-doa suci. Bahkan Paus Innocent IV yang menjadi pemimpin Kristen tertinggi Eropa di masa itu memberikan restu bahwa ini adalah perang suci. Inilah yang kemudian dikenal dalam abad pertengahan sebagai perang salib yang ke-7. 1248 itu sudah sekian ratus tahun sejak Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Aqsa. Maka mereka terus menerus berupaya untuk mengambil alih kembali Baitul Maqdis. Dan pada tahun 1248 inilah yang kemudian dilakukan oleh Raja Louis yang ke-9 Perancis. Perancis menjadi leadernya, menjadi pemimpinnya untuk mengambil alih kaum muslimin. Dari pertama adalah dengan mengalahkan pasukan Mamalik di wilayah Mesir. Tapi lagi dan lagi kaum muslimin sudah siap menunggu mereka. Yang datang ini kurang lebih 10.000 pasukan atau 30.000 pasukan, agak sedikit lupa. Tapi kaum muslimin yang menyambut mereka di wilayah Al-Mansurah Mesir kurang lebih hanya 4.600 penunggang kuda
dan 6.000 pejalan kaki. Ya. Jauh perbandingan jumlah pasukan. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat sejarahnya, sebesar apapun musuh, sebesar apapun jumlah musuh, kalau umat Islam itu berjuang dengan iman di dada mereka, maka kemenangan selalu Allah hadirkan. Berapapun jumlah besar yang dimiliki oleh musuh, yang perbandingannya boleh jadi sekian kali lipat dari apa yang dimiliki oleh kaum muslimin, tapi selalu manakala iman itu masih menggenggam dan bersemi di dalam hati-hati kaum muslimin, kemenangan mereka dapatkan. Kita ingat berapa perbandingan Badar, kita ingat berapa perbandingan Yarmuk pada saat melawan Romawi, berapa perbandingan Qadisiyah, jauh, berapa perbandingan Konstantinopel yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, jauh, berapa perbandingan pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi terhadap pasukan Salib, jauh. Tapi ketika iman di dada-dada kaum muslimin, maka setiap itu pula kemenangan akan diraih. Persis sebagaimana yang terjadi pada 25 Agustus 1248. Ketika itu kaum muslimin hanya sekitar 10.000 dan pasukan musuh kurang lebih di atas 35.000. Dipimpin oleh seorang jenderal bernama Fakhruddin Yusuf. Kaum muslimin akhirnya mampu bukan hanya mengalahkan pasukan yang datang, tapi juga mampu menawan sang Raja Louis IX. Ya. Setelah dibebaskan dengan berbagai tebusan, terus lagi dan lagi Raja Louis ini melakukan berbagai macam upaya untuk menghabisi Mamalik, tapi gagal dan gagal lagi. Lalu kemudian ini yang menarik, Pak. Saat itulah beberapa waktu setelah ia berupaya satu demi satu strategi yang dia pakai untuk mengalahkan kaum muslimin di medan perang, tidak satu pun yang berhasil. Lalu tiba-tiba ia terpekik dari tempat duduknya seraya bangkit. Ia mengatakan, saya telah menemukan cara untuk mengalahkan kaum muslimin. Saya telah menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Semua menterinya pada saat itu diceritakan, terheran dengan apa yang didapatkan dan yang dilakukan oleh seorang raja ini. Lalu kemudian ia berkata kepada menteri-menteri yang ada di sisinya, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka selama imannya, keyakinan mereka masih bersemi di dalam dada. Lalu dia katakan itu kepada seluruh raja-raja Eropa, kalian sebesar apapun bersekutu untuk menghabisi mereka di medan perang secara fisik, tidak akan pernah mampu mengalahkan mereka kecuali dengan cara merusak pemikiran mereka dan mencabut agama dari hati-hati mereka. Inilah yang kemudian dikenal dalam istilah cetusan pertama, Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Maka untuk menghabisi mereka, kata Raja Louis IX, buatlah mereka ragu terhadap agama mereka dan berikan fatwa-fatwa sesat terhadap keyakinan-keyakinan mereka. Dan apa yang terjadi? Seluruh Eropa mengamini apa yang dilakukan oleh Raja Louis IX. Maka sejak saat itu pelan namun pasti umat Islam tercabik-cabik satu demi satu wilayahnya, sampai nanti di akhir ujung 1924 ketika muncul gerakan muda Turki yang mengambil alih kesultanan, ya, mengambil alih kekuasaan khilafah Utsmani yang terakhir. Dan sampai hari ini, maka perhatikan jamaah yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Raja Louis IX, orang Perancis, apa yang terjadi hari ini? Ya, kita pasti sudah mendengar beberapa hari belakangan Perancis entah dendam sekuat apa yang mereka genggam. Hari ini mereka telah memutuskan ketika Menteri Pendidikan Perancis mengatakan sungguh burqa, pakaian abaya, jilbab dan pakaian longgar telah menjadi
pengganggu dalam sekularisme di negeri ini. Maka tidak boleh ada lagi pakaian abaya, jilbab, burqa, niqab yang dipakai di tempat-tempat pendidikan Perancis. Maka jangan bermimpi anak-anak pian kuliah di Perancis hari ini ya. Karena ini dilarang. Meski beberapa politisi ya, oposisi dari partai yang berkuasa menolak kebijakan ini, tapi ini telah diberlakukan hari ini. Jamaah sekalian dimulakan Allah. Dan anehnya dan lemahnya, mohon maaf, lemahnya, tidak ada satupun negara muslim yang mampu menyelesaikan dan menyelamatkan muslimah yang ada di sana. Sebagaimana juga India yang hari ini tercabik-cabik keyakinan mereka. Sebagaimana pula kaum muslimin di berbagai tempat di dunia. Padahal dulu tidak usah sampai ke abad 15, 16. Di akhir-akhir abad 19, menjelang abad 19, di akhir abad ke-18, ketika Islam masih memiliki kekhilafahan dipegang oleh Sultan Abdul Hamid II, pada saat Perancis akan membuat satu pertunjukan drama komedi tentang kehidupan Nabi SAW, mereka sudah menentukan siapa pemain komediannya untuk tampil di pentas teatrikal pertunjukan yang disutradarai oleh Marquis de Bones, ya, di salah satu pemilik teater besar di Perancis pada masa itu, untuk memparodikan kehidupan Nabi SAW. Ketika itu terdengar oleh Sultan Abdul Hamid II, maka beliau menulis surat ultimatum kepada pemerintah Perancis. Jika itu tetap dilakukan, maka kami kaum muslimin akan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Dari tulisan ultimatum Sultan Abdul Hamid II itu, Perancis membatalkan. Bahkan bukan hanya membatalkan, saking takutnya dengan wibawa kaum muslimin pada masa itu, meski sudah di ujung-ujung tanduk kekuasaan kaum muslimin, bukan hanya membatalkan, tapi menangkap para sutradara dan mengasingkan para pemain-pemainnya ke wilayah Inggris. Dan beberapa tahun berlalu, Inggris lagi-lagi ikut bermain api. Mereka pun ingin melakukan teatrikal yang sama, pementasan drama persis sebagaimana yang dulu pernah ingin mereka tampilkan di Perancis. Ketika Sultan Abdul Hamid II mendengar bahwa Inggris, terutama waktu itu di London, ingin mengadakan acara serupa, maka beliau pun menulis kalimat ultimatum yang kurang lebih sama dengan apa yang ditulis kepada pemerintah Perancis. Apa jawaban Inggris dengan jumawa yang mengatakan, "Hey, ini Inggris bung, bukan Perancis. Ini Inggris bukan Perancis." Maka ketika Sultan Abdul Hamid II menerima balasan dari raja, dari pemerintah Inggris ketika itu, beliau menuliskan satu surat balasan. Dulu nenek moyang kami tidak segan-segan menyerahkan nyawanya untuk membela agama ini, maka aku pun akan melakukan hal yang sama, dan aku tegaskan bahwa seluruh kaum muslimin akan memerangi kalian. Mendengar ancaman itu, Inggris pun membatalkannya. Ikhwan fiddin, jamaah yang dimulakan Allah, inilah izzah kaum muslimin, inilah izzah yang kita miliki, yang hari ini untuk sesaat tidak atau belum kita miliki kembali. Karena itulah maka cerita-cerita heroik besar ini, puzzle-puzzle sejarah besar ini harus kita kumpulkan satu demi satu, lalu kita perlihatkan kepada anak-anak kita, inilah wajah Islam yang sebenarnya. Bukan yang tampak hari ini, yang kita tidak punya taji. Bahkan seorang rapper Izelela, seorang rapper berkebangsaan Yahudi, menyanyikan lagu anti Tuhan dan penodaan terhadap agama di negeri, di sebuah negara tempat hadirnya agama ini. Konsernya diikuti oleh pemuda dan pemudi Arab yang dinyanyikan justru adalah lagu-lagu bernada anti Tuhan. Dan anehnya,
pemuda-pemuda yang boleh jadi notabene adalah muslim ikut mendendangkannya, dan itu terjadi satu tanah dengan dua kota suci Makkah dan Madinah. Jemaah yang dimulakan Allah, inilah ghazwul fikr. Ketika generasi-generasi kita sudah tidak lagi hormat dengan ulamanya, begitu mudahnya mencela ulama di media sosial, tidak lagi ta'zim terhadap para cendekia dan fuqaha, tidak lagi menjadikan ulama asatidnya sebagai rujukan. Ketika dibuat ragu dengan agama ini, dengan lagu-lagu, dengan filmnya, dengan gambarnya, dengan medianya, dibuat bingung kita tentang tafsir, akan toleransinya, akan tasamuhnya, akan moderasinya. Dibuat bingung kita akan tafsir-tafsir yang baru muncul belakangan 2, 3, 4, 5 tahun ke belakang. Ketika anak-anak kita, generasi kita mulai kebingungan dengan agamanya sendiri, dan terus seperti inilah yang mereka inginkan, maka tentu perjuangan kita masih sangat panjang. Perjuangan kita masih sangat panjang. Jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami dan kita semua harus berazam kuat, bertekad kuat untuk menanamkan Islam dan kecintaannya terhadap agama ini kepada generasi anak-anak kita. Ujiannya berat, Anak-anak kita hari ini tidak kenal dengan Islam yang sebenarnya. Mereka tahunya, tadi pagi kami sampaikan kepada anak-anak bahwa apa yang kita alami hari ini, yang kita rasakan hari ini, sebetulnya satu frekuensi dengan apa yang terjadi di saat Umar lahir. Umar bin Khattab pun lahir, atau dia berada di saat Islam belum menggenggam dan menghegemoni dunia, tapi kemudian ia melakukan perubahan dan justru menjadi pemain dalam sejarah peradaban. Apa yang terjadi pada kita dan anak-anak kita hari ini pun sebetulnya satu frekuensi dengan apa yang terjadi pada Salahuddin Al-Ayyubi. Dia pun lahir di saat Islam tidak sedang baik-baik saja. Pertumpahan darah di mana-mana, ulama dicela, pertentangan mazhab sudah biasa, peperangan antar satu saudara dan seterusnya terjadi di tempat di mana Salahuddin lahir. Tapi kemudian dengan iman dan pendidikan yang benar, justru Salahuddin lah yang kemudian Allah takdirkan membebaskan Al-Aqsa dan menjadi pemain sejarah dalam kehidupan. Maka pada saat kita sekarang ini dan anak-anak kita melihat Islam seperti ini, hadirkan tentang kehebatan kaum muslimin. Sampaikan kepada mereka tentang tokoh-tokoh besar Islam ini. Taruhlah tidak usah yang jauh, cukup tarik yang ke belakang. Yang ke bawah kita ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dengan ketokohannya, dengan kewaraannya, dengan kezuhudannya, dengan kegigihannya talabul ilmi, dengan kekuatannya menggenggam prinsip. Kita punya tokoh-tokoh besar, ada Muhammad Nasir, ada Buya Hamka, ada Kasman Singodimejo, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Ki Haji Agus Salim, dan seterusnya. Itu kalau dikaji, masya Allah, itu tokoh-tokoh besar umat dan bangsa ini, dan itu tidak dihadirkan di sekolah-sekolah kita sekarang, tidak dikenalkan kepada mereka. Sehingga bagaimana bisa mereka mengambil prototipe kehidupan seorang yang besar kalau mereka tidak mengenal tokoh-tokoh besar itu sendiri. Maka sebagaimana dalam surah Al-Kahfi, kalau kita ingat di cerita-cerita surah Al-Kahfi itu, Allah mengingatkan kepada mereka yang bersembunyi di dalam gua, iyazharukum, apabila kalian itu ketahuan, innahum iyazharukum, sesungguhnya mereka apabila mengetahui keberadaan
tempat persembunyian mereka. Yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim, kalian pasti akan disiksa, dirajam atau dipaksa untuk kembali kepada agama mereka. Dan kalau itu terjadi, walan tuflihu idzan abada, kalau itu terjadi maka sekali-kali kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Jemaah sekalian, selalu ada resiko. Selalu ada resiko dalam iman, selalu ada resiko dalam menggenggam kebenaran, selalu ada resiko dalam mempertahankan yang hak dan memperjuangkannya. Karena itu menjadi bagian dari sunnatullah. Kita lihat tidak ada satupun mereka yang menggenggam iman ini yang tanpa resiko dalam hidupnya. Sahabat, bahkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, Ashabul Kahfi yang diceritakan, kalau ketahuan mereka masih beriman, pasti mereka akan dihukum akan. Begitu pula para sahabat-sahabat yang dulu masih ada di kota Mekah, kalau mereka ketahuan majikan, maka mereka akan dihukum oleh majikan-majikan mereka. Dan seterusnya ya. Dulu juga seperti itu di kita ini ya. Siapa yang kelihatan saleh, yang kelihatan aktif ya, dalam dakwah, maka dia akan dilabeli macam-macam ya. Maka itu pernah ulun sampaikan juga ya, kalau lihat catatan sejarah dulu, ulun baru baca juga Pak, ternyata gelar haji itu disematkan oleh Belanda sekitar tahun 1901 ya. Untuk apa? Untuk memata-matai, untuk mudah melabelisasi dan mudah untuk melihat gerak-gerik mereka. Kalau sudah digelari haji itu kelihatan orangnya. Kenapa? Karena orang yang baru pulang dari haji itu mereka artinya baru pulang dari perkumpulan besar dunia Islam. Mereka baru pulang dari dialog besar, pertemuan antar bangsa kaum muslimin yang dikhawatirkan sebagaimana yang terjadi pada diri Diponegoro. Saat ia pulang dari hajinya, saat itulah Diponegoro melakukan konsolidasi keumatan dan akhirnya tercetuslah perang panjang yang melelahkan bagi Belanda, yaitu perang Jawa. Karena itulah trauma sejarah itu membuat mereka akhirnya menyematkan gelar haji kepada siapapun yang baru pulang dari Makkah untuk mudah mengawasi gerak-gerik mereka. Maka kalau kita lihat dalam catatan atau tulisan-tulisan para ulama, kadang-kadang gelar haji itu kalau di bawah atau di atas tahun 1900. Hanya juga sadar tuh. Makanya kenapa kadang Syekh Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari itu kadang, atau kadang Syekh Haji Yusuf Al-Makassari kadang, yang ada Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, kadang Syekh Haji Imam Nawawi Al-Bantani itu kadang ya, atau ya Syekh Yusuf Al-Palimbani, yang ada Syekh Haji Tapi kalau sudah ke bawah maka umumnya digelari haji ya. Itu dulu pala, jadi itu dulu. Kalau sekarang gelar haji ya karena memang sebagai bentuk penghormatan ya, bagi yang sudah haji ya. Jadi jangan juga di lapas, jangan lagi kau haji lah, ini Belanda nih batin. Jadi tetap itu dulu ya. Baru tahu saja. Jadi dulu itu memang untuk mengidentifikasi. Seperti itulah resikonya. Orang yang baru pulang dari Mekah pun harus menggenggam sebuah resiko yang berat karena kehidupannya selalu diawasi oleh Belanda pada masa itu. Maka mari jamaah sekalian dimulakan Allah, tentu resiko ini ada pada diri kita. Manakala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin istiqamah pada jalannya, resiko itu akan datang baik dengan cara yang kasar maupun dengan cara yang halus. Apalagi menjelang 2024, maka resiko iman ini akan sangat besar biasanya untuk menjauhkan kita
dari nilai-nilai keadilan dan objektivitas dalam menentukan satu pilihan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.